Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Khalifah ke-6 sekaligus Khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman al-Umawi. Beliau dan ayahnya masuk Islam pada saat dibukanya kota Mekah di tahun 8 Hijriah, berarti beliau tidak termasuk golongan muhajirin maupun ansyar. Beliau menjadi salah satu penulis wahyu yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 163 hadis. Dia termasuk salah seorang yang memiliki kepintaran dan kesabaran. Banyak hadis yang menyatakan keutamaan. Muawiyah adalah seorang lelaki yang bertubuh tinggi, berkulit putih dan tampan serta karismatik. Suatu ketika Umar bin Khattab melihatnya dan berkata, dia adalah kaisar Arab. Ka'ab al-Ahbar berkata, tidak ada seorang pun yang sekuat Muawiyah. Adz-Dzahabi mengatakan, Ka'ab meninggal sebelum Muawiyah menjadi khalifah, maka apa yang dikatakan Ka'ab ada benarnya. Karena Muawiyah menjabat khalifah selama 20 tahun, maka tidak terjadi pemberontakan dan tidak ada seorang pun yang menandinginya dalam kekuasaannya. Berbeda dengan khalifah yang datang setelahnya. Banyak yang menentang. Bahkan ada daerah yang menyatakan pemisahan diri. Muawiyah memberontak terhadap Ali dan dia menyatakan dirinya sebagai khalifah. Kemudian dia juga memberontak terhadap Al-Hasan. Al-Hasan akhirnya mengundurkan diri. Kemudian menjadi khalifah pada bulan Rabiul Awal atau Jumadil Ula tahun 41 Hijriah. Tahun ini disebut Am Jamaah, tahun persatuan. Setelah dilantik menjadi khalifah ke-6, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota negara dari Kufah, Irak, ke Damaskus, Syam. Sistem pemerintahannya melanjutkan apa yang telah diwariskan pendahulunya. Tantangan internal utama Muawiyah yaitu menyatukan kembali kehilafahan yang retak secara politik dan sosial sejak terbunuhnya Amirul Mukminin kedua yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umar mengokohkan apa yang ditetapkan Abu Bakar dan Utsman menetapkan apa yang ditetapkan oleh Umar. Muawiyah menjadikan Syam seluruhnya berada di bawah kekuasaannya. Dia menjadi gubernur selama 20 tahun dan menjadi khalifah juga selama 20 tahun. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa beliau berkata, jangan membenci pemerintahan Muawiyah. Karena jika kamu kehilangan dia, niscaya kamu akan melihat beberapa kepala lepas dari lehernya. Al-Makbari berkata, kalian sangat kagum kepada Kaisar Persia dan Romawi namun kalian tidak mempedulikan Muawiyah kesabarannya dijadikan sebuah teladan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Umairah bahwa Rasulullah berkata kepada Muawiyah, ya Allah, jadikanlah dia manusia yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Mirbad bin Sariyah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ya Allah, ajarilah Muawiyah Al-Quran dan hisab serta lindungi dia dari siksa. Ibnu Abi Syaibah dalam Musyanafnya dan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir meriwayatkan dari Abdul Malik bin Umair beliau berkata, Muawiyah berkata, karena Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Muawiyah, jika kamu menjadi seorang raja, maka berbuat baiklah. Saya selalu menginginkan posisi khilafah. Kubaisah bin Jabir berkata, saya menemani Muawiyah beberapa lama. Ternyata dia adalah orang yang sangat sabar. Saya belum pernah bertemu orang yang sabar seperti dia. Tidak ada orang yang bisa berpura-pura menjadi orang bodoh lebih baik dari dia, sama seperti tidak ada orang yang lebih berhati-hati dari dia. Pesan Muawiyah kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Muliakanlah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan murid-muridnya. Mereka tidak akan pernah menjadi masalah buatmu, meskipun mereka sangat berpengaruh, akan tetapi ketakwaan sudah mengalahkan mereka. Tetapi ada yang harus engkau waspadai, dan dia adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan Muawiyah pun mengajarkan bagaimana menghadapi Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin ke-9. Suatu ketika beliau menerima surat dari Abdullah bin Zubair yang isinya, wahai anak dari ibu yang mengunyah jantung paman Rasulullah, anak dari Abu Sufyan yang selalu memerangi Rasulullah, ini saya Abdullah bin Zubair putra dari Hawari Rasulullah dan ibu yang membelah sabuknya untuk membela hijrah Rasulullah. Kalau engkau tidak menyelesaikan budak-budakmu dan hewan ternakmu yang mengganggu kami, maka aku akan bertindak. Yazid naik darah dan meminta ayahnya untuk segera mengirim pasukan ke Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Tapi Muawiyah menolak malah mengirim balik surat yang isinya. Kepada Abdullah bin Zubair putra dari Hawari Rasulullah dan Asma pembela hijrah Rasulullah. Dari Muawiyah, aku telah membaca suratmu, dan aku ridho jika semua budak dan untaku aku serahkan untukmu, sebagai permohonan maafku padamu. Dan Abdullah bin Zubair pun berangkat ke Damaskus serta mencium ubun-ubun kepala Muawiyah seraya berkata, engkau memang layak jadi khalifah. Dikutip dari kitab Syiar Alam An-Nubala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.